Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Aulia Rahman dengan NPM 2314071007. Saya dari program studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya dari kelas STEP A angkatan 23. Yang saya hormati Bapak dosen Mareli Telaum Banua STP MSc selaku dosen dari mata kuliah MPTP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul tentang motor bakar bensin 4 tak. Yang pertama, apa itu motor bakar? Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam silinder mesin, sehingga gas pembakaran yang dihasilkan langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Yang kedua yaitu motor bensin. Motor bensin adalah jenis motor bakar torak yang bekerja berdasarkan siklus volume konstan, karena saat pemasukan kalor atau langkah pembakaran dan pengeluaran kalor terjadi pada volume konstan. Baiklah, selanjutnya yaitu apa itu motor bensin 4 tak? Jadi, motor bensin 4 tak adalah motor yang menggunakan mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Dan ciri-ciri motor bensin 4 tak. Yang pertama yaitu gas buang tak memiliki warna kecuali jika ada kerusakan. Yang kedua, bahan bakar atau BBM lebih irit. Dan yang ketiga, menggunakan satu minyak pelumas yang berfungsi untuk melumasi piston, ruang engkol, dinding silinder, serta transmisi. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan motor bensin 4 tak. Yang pertama yaitu irit bahan bakar. Mesin 4 tak lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin 2 tak. Yang kedua, emisi lebih sedikit. Mesin 4 tak menghasilkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan mesin 2 tak. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Asap knalpot mesin 4 tak lebih ramah lingkungan dibandingkan mesin 2 tak. Yang keempat yaitu tidak perlu oli samping. Mesin 4 tak tidak perlu oli samping sehingga biaya perawatannya lebih murah dibandingkan mesin 2 tak. Baiklah, selanjutnya yaitu kekurangan motor bakar 4 tak. Yang pertama yaitu akselerasi yang lebih rendah. Motor bensin 4 tak memiliki akselerasi yang lebih rendah dibandingkan motor lainnya. Yang kedua yaitu konstruksi mesin yang rumit. Motor bensin 4 tak memiliki konstruksi mesin yang lebih rumit dibandingkan motor 2 tak. Yang ketiga yaitu perawatan yang lebih sulit. Perawatan motor bensin 4 tak lebih sulit karena konstruksi mesinnya yang rumit. Yang keempat yaitu suara mesin yang lebih kasar. Jika tidak dirawat, motor bensin 4 tak bisa menghasilkan suara mesin yang lebih kasar dari biasanya. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan performa mesin motor 4 tak. Yang pertama yaitu perawatan rutin. Perawatan rutin merupakan kunci untuk meningkatkan performa motor seperti mengganti filter udara, memeriksa busi, dan sistem pengapian. Yang kedua yaitu ganti oli secara berkala. Mengganti oli secara rutin dapat meningkatkan performa dan memperpanjang usia motor. Yang ketiga yaitu gunakan bensin berkualitas tinggi. Perhatikan kualitas dan oktan bahan bakar yang digunakan. Yang keempat yaitu ganti pipa knalpot. Ganti pipa knalpot standar dengan model yang lebih besar atau dengan beberapa pipa untuk meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar. Yang kelima yaitu servis CPT dan ganti oli gardan. Ruang CPT dan oli gardan yang kotor dapat menghambat akselerasi. Dan yang terakhir yaitu setel karburator atau sistem injeksi bahan bakar. Karburator berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar agar menjadi bahan bakar gas yang dimasukkan ke dalam ruang bakar. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen motor bensin 4 tak. Yang pertama yaitu silinder head. Fungsi komponen ini sebagai tempat katup bekerja sekaligus memproses pembakaran mesin motor. Yang kedua ada blok silinder. Silinder blok atau blok silinder memiliki fungsi layaknya sebuah rumah utama dalam sebuah mesin, sebab pergerakan setiap komponen mesin bekerja dalam blok silinder. Yang ketiga yaitu piston.
Piston memiliki fungsi penting untuk memberikan efek kompresi pada ruang silinder dengan langkah naik turun. Cara tersebut nantinya akan mempengaruhi hisapan karena ada pembesaran volume. Yang keempat, yaitu ring piston atau cincin torak. Ring piston memiliki peran sangat penting untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi yang membuat motor mogok dan tidak bisa menyala. Tidak hanya itu saja, fungsi lain dari ring piston mencegah oli menyeberang dari proses engkol ke dalam ruang bakar. Yang kelima yaitu klep atau katup. Komponen peranti satu ini memang cukup aneh di kalangan orang awam karena berbentuk seperti paku payung. Peranan klep pada mesin motor untuk mengatur pemasukan udara bersih dan pengeluaran gas sisa pembakaran dari intake dan katup exhaust. 6. Connecting rods. Connecting rod sering disebut sebagai batang piston yang memiliki fungsi menyalurkan gerakan naik turun piston ke poros engkol. 7. Intake manifold. Intake manifold memiliki fungsi sebagai jalur penghubung udara dari karburator menuju saluran masuk mesin. Dengan begitu, mesin mendapatkan udara segar untuk melakukan pembakaran. 8. Poros engkol atau crankshaft. Poros engkol sering disebut sebagai crankshaft. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengubah gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi. Hal itu turut memperlancar kinerja mesin dalam melakukan proses pembakaran. 9. Tuas katup atau rocker arm. Tuas katup juga masuk dalam sebuah komponen mesin motor berkonfigurasi 4 tak. Part yang biasa disebut sebagai rocker arm ini memiliki peran dan fungsi penting sebagai penekan katup agar dapat terbuka. 10. Bantalan luncur aksial, timing kain, dan dudukan. Katup ketiga komponen yang terdiri dari bantalan luncur aksial, timing kain, dan dudukan. Katup juga memiliki peran penting dalam sebuah sistem mesin 4 langkah alias 4 tak. Sebab part tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan satu sama lain. Bantalan luncur aksial digerakkan sebagai poros engkol agar tidak mengalami penggeseran. Sementara timing kain berfungsi sebagai penghubung arus poros engkol dengan poros lainnya, dan dudukan katup berfungsi sebagai antarmuka yang menyatu untuk permukaan katup yang sesuai. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip kerja motor bensin 4 tak, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama di sini ada intake atau langkah hisap. Yang kedua ada compression atau langkah kompresi. Yang ketiga ada power atau langkah usaha atau kerja. Dan yang keempat adalah exhaust atau langkah buang. Adalah yang pertama yaitu langkah hisap. Langkah hisap atau intake pada motor 4 tak adalah proses pemasukan campuran bahan bakar dan udara ke dalam silinder mesin, yaitu katup hisap terbuka. Yang kedua, piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Yang ketiga yaitu campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. 2. Langkah kompresi. Langkah kompresi pada motor 4 tak adalah langkah di mana piston naik dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA untuk menekan campuran bahan bakar dan udara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan suhu campuran bahan bakar dan udara agar dapat bersenyawa. Dan yang ketiga yaitu adalah langkah usaha atau kerja. Nah, langkah usaha pada motor 4 tak adalah proses pembakaran yang terjadi setelah busi memantik api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. 4. Langkah buang. Langkah buang pada motor 4 tak adalah proses pembuangan gas sisa pembakaran dari mesin ke knalpot. Langkah buang terjadi ketika yang pertama yaitu piston mencapai titik mati bawah atau TMB lagi. Yang kedua, klep buang terbuka. Yang ketiga, piston bergerak kembali ke titik mati atas atau TMA. Dan yang keempat adalah gas hasil pembakaran dikeluarkan melalui klep buang dan knalpot. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah motor bensin 4 tak ialah motor bensin yang memerlukan 4 kali langkah torak
2 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan 1 kali usaha. Dan prinsip kerja motor 4 tak yaitu terdiri dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Aulia Rahman dengan NPM 2314071007. Saya dari kelas TEP A Angkatan 23. Yang saya hormati, Bapak Dosen Dr. Mareli Talaum Banua, STP MSc, selaku dosen dari mata kuliah MPTP. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan PPT saya yang berjudul tentang motor bakar bensin 2 tak. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian motor bakar. Motor bakar adalah sebuah konverter energi yang bisa mengubah energi dari energi panas ke energi gerak. Prinsip kerja yang dilakukan oleh motor bakar adalah pembakaran. Ada mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar. Selanjutnya yaitu pengertian motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak atau 2 langkah adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan mesin 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Mesin 2 tak salah satunya masuk ke mesin pembakaran dalam yang melakukan proses pembakaran di dalam mesin. Pembakaran ini akan menghasilkan panas dan panas tersebut diubah ke energi gerak melalui serangkaian mekanisme. Baiklah, selanjutnya yaitu perbedaan motor bakar 4 tak dan 2 tak. Yang pertama dinamakan motor 4 tak atau 4 langkah karena siklus menjalani 4 langkah torak dalam 2 putaran engkol. Yang kedua dinamakan motor 2 tak atau 2 langkah karena setiap siklus menjalani 2 langkah torak. Selanjutnya yaitu macam-macam mesin 2 tak. Yang pertama yaitu ada mesin bensin 2 tak. Ini adalah mesin 2 langkah yang menggunakan bahan bakar gasolin. Mesin ini sering kita temui pada sepeda motor seperti RX King atau Ninja RR. Yang kedua yaitu ada mesin diesel 2 tak. Ini adalah mesin 2 langkah yang menggunakan bahan bakar solar. Selain dari bahan bakarnya, torsi yang dihasilkan mesin diesel 2 tak juga lebih besar sehingga diaplikasikan sebagai mesin kapal atau kereta. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen motor bakar bensin 2 tak. Yang pertama di sini ada blok mesin. Sama halnya seperti mesin 4 tak, blok silinder dipakai sebagai tempat untuk melakukan perubahan energi dari proses pembakaran hingga menghasilkan energi putar. Fungsi utama blok silinder ini yakni sebagai tempat piston untuk naik turun. Seperti namanya, bentuk komponen ini seperti rongga silinder. Di dalam rongga inilah piston beraksi. Kedua yaitu ada head cylinder. Kepala silinder atau head cylinder memiliki dua fungsi yakni sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran. Secara teori, pembakaran mesin memang terjadi pada ruang bakar, tapi posisi ini ada di kepala silinder, sehingga bisa dikatakan bahwa kepala silinder merupakan komponen tempat terjadinya pembakaran mesin. Yang ketiga yaitu ada piston. Piston adalah komponen berbentuk tabung dengan diameter tertentu. Diameter piston ini pastinya lebih kecil daripada diameter rongga silinder, karena posisi piston ada di dalam rongga silinder. Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. 4. Yaitu batang piston. Batang piston atau connecting rod berada di bawah piston dan di atas poros engkol. Fungsinya hanya satu, yaitu menghubungkan gerak naik turun piston ke poros engkol. Meski fungsinya hanya satu, tapi komponen ini tidak boleh disepelekan. Saat pembakaran terjadi, maka energi ekspansi pembakaran akan mendorong piston ke arah bawah dengan daya yang tidak kecil. Batang piston dituntut mampu menghantarkan
Daya dorong ini ke poros engkol tanpa bengkok. Oleh karena itu, connecting rod terbuat dari besi. Yang kelima yaitu ada poros engkol. Poros engkol pada prinsipnya sama seperti kayuhan pada sepeda. Fungsinya untuk mengubah arah gerakan dari awalnya naik turun menjadi gerakan rotasi. Saat ini, mengayuh sepeda tanpa sadar kita telah mengubah gerakan naik turun kaki menjadi gerakan putar. Yang keenam yaitu ada intake ports. Fungsi saluran ini adalah tempat untuk masuknya campuran udara dan bensin menuju ruang engkol. Mengapa menuju ruang engkol? Karena pada siklus 2 tak, campuran bensin dan udara akan disalurkan ke ruang bakar. Ketika selesai proses pembakaran, gerakan piston ke arah bawah akan mendorong gas ini bergerak ke atas melalui saluran transfer. 7 yaitu exhaust port. Sama halnya seperti intake port, exhaust port merupakan saluran yang menghubungkan ruang bakar dengan knalpot mesin. Fungsinya sebagai saluran buang dari gas sisa pembakaran. Saluran ini juga tidak memiliki mekanisme katup karena memanfaatkan pergerakan piston untuk buka tutup saluran. 8. Transfer ports. Saluran transfer ini merupakan saluran khusus yang menghubungkan ruang bakar dengan ruang engkol. Sama seperti dua saluran di atas, saluran ini juga tidak dilengkapi mekanisme katup. Hanya menggunakan pergerakan piston untuk mengatur pembukaan dan penutupan saluran. 9 yaitu busi. Busi memiliki fungsi sebagai pemercik api pada motor bakar bensin, baik mesin 4 tak atau 2 tak, menggunakan busi sebagai pemicu kebakaran. Busi ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi api. Baiklah, selanjutnya yaitu ada prinsip kerja motor bakar bensin 2 tak. Yang pertama yaitu adalah langkah kompresi dan langkah isap. Pada langkah ini, torak bergerak dari TMB ke TMA. Katup isap membuka dan campuran udara dan bahan bakar diisap ke dalam ruang di bawah torak. Pada saat yang sama, gerakan torak ke TMA melakukan kompresi campuran udara bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar. Sebelum akhir langkah kompresi terjadi, penyalaan bahan bakar oleh busi. Yang kedua yaitu langkah usaha dan langkah buang. Pembakaran campuran udara bahan bakar menghasilkan tekanan tinggi yang mampu mendorong torak mundur atau turun ke TMB. Gerakan torak akibat pengembangan inilah yang dinamakan langkah usaha karena menghasilkan usaha yang berguna untuk berbagai keperluan. Pada saat yang sama, lubang pembuangan akan terbuka dan gas-gas hasil pembakaran akan terbuang melaluinya. Gerakan torak ke TMB juga akan mendorong campuran udara bahan bakar untuk naik ke ruang bakar. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan motor bakar bensin 2 tak. Yang pertama, di sini ada kelebihan mesin 2 tak. Dibandingkan mesin 4 tak, mesin 2 tak memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, yaitu hasil tenaganya lebih besar dibandingkan 4 tak. Kedua, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. 3. Mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Selanjutnya yaitu kekurangan mesin 2 tak. Nah, kalau kekurangannya itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu efisiensi bahan bakar mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak atau boros. Yang kedua yaitu mesin 2 tak memerlukan pencampuran oli dengan bahan bakar untuk pelumasan silinder mesin. 3. Mesin 2 tak menghasilkan polusi udara yang banyak. Dan yang keempat yaitu pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari PPT saya kali ini adalah motor bakar bensin 2 tak adalah motor yang setiap kali pembakarannya membutuhkan hanya 2 kali langkah torak atau 1 kali putaran engkol. Dengan kata lain,
motor bensin 2 tak tidak berbeda jauh dengan motor 4 tak, yaitu pada motor bensin 2 tak tidak bekerja dengan poros yang tunggal pada masing-masing langkahnya, melainkan antara proses dan kompresi yang terjadi dalam satu langkah torak. Mungkin cukup sampai di sini aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Aulia Rahman dengan NPM 2314071007. Saya dari kelas TEP A Angkatan 23. Yang saya hormati Bapak Dosen Dr. Mareli Talaum Banua, STP MSc, selaku dosen dari mata kuliah MPTP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul tentang motor 4 tak diesel. Baiklah, yang pertama ya ini ada sejarah mesin diesel. Nah, nama diesel ini diberikan dari nama penemunya, yaitu Rudolf Christian Carl Diesel, yang lahir pada tahun 1858 sampai 1913 di Prancis. Rudolf Christian Carl Diesel mengembangkan ide sebuah mesin pemicu kompresi pada abad ke-19 dan mesin ini aslinya bernama mesin minyak. Selanjutnya yaitu ada pengertian motor bakar diesel. Nah, motor bakar diesel atau bisa dibilang mesin diesel merupakan motor bakar yang menggunakan sistem pembakaran dalam atau menggunakan panas kompresi untuk menghasilkan pembakaran. Guna untuk membakar bahan bakar yang sudah diinjeksikan ke ruang bakar. Mesin diesel tidak menggunakan busi untuk menghasilkan pembakaran, tidak seperti mesin bensin atau mesin gas. Baiklah, selanjutnya itu ada perbedaan motor diesel dengan motor bensin. Nah, perbedaan utama motor diesel dengan motor bensin itu adalah pada proses pembakaran bahan bakar. Pada motor bensin, pembakaran bahan bakar terjadi karena adanya loncatan api listrik. Sedangkan pada motor diesel, pembakaran terjadi karena kenaikan temperatur. Dan juga motor diesel juga itu memiliki kelebihan torsi yang tinggi pada putaran rendah. Sehingga cocok untuk kendaraan yang membawa muatan berat. Contohnya seperti truk. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini ada prinsip kerja motor bakar diesel. Nah, prinsip kerja motor diesel adalah mengubah yang awalnya adalah energi kimia diubah menjadi energi mekanis atau gerak. Energi kimia ini diperoleh melalui proses pembakaran dari bahan bakar yaitu solar dengan oxidizer atau udara di dalam ruang bakar atau silinder. Nah, prinsip kerja motor diesel itu tuh terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada udara dikompresi sehingga menghasilkan panas. Yang kedua ada bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar. Yang ketiga yaitu ada bahan bakar terbakar karena panas dari udara yang terkompres. Yang keempat yaitu ada pembakaran menghasilkan gaya yang mendorong piston ke bawah. Dan yang kelima yaitu ada gerakan naik turun piston diubah menjadi gerak putar pada poros engkol. Dan yang terakhir yaitu ada gas sisa pembakaran dibuang. Baiklah, selanjutnya itu di sini ada komponen mesin diesel. Nah, komponennya itu terdiri dari head cylinders, block cylinders, piston, piston ring, connecting rods, crankshaft, flywheel, crankcase, oil pan, injektor, intake dan exhaust valve, camshaft, dan terakhir itu ada timing kain. Nah, di sini ada kelebihan motor diesel. Nah, kelebihan yang pertama yaitu untuk menempuh jarak yang jauh, motor diesel hanya memerlukan sedikit bahan bakar. Berarti motor diesel ini termasuk hemat. Yang kedua itu ada torsi pada motor diesel lebih besar dibandingkan motor bensin. Yang ketiga itu
Bahan bakar dari motor diesel mudah untuk didapatkan. 4. Bahan bakar diesel memiliki sifat tidak mudah terbakar. Yang kelima yaitu tidak terdapat komponen-komponen elektronika, contohnya kabel busi, sehingga aman jika melewati jalan yang berair. Dan yang terakhir yaitu mesin diesel dapat bertahan lama bila dirawat dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu di sini juga ada kekurangan motor diesel. Nah, kekurangan yang pertama yaitu memiliki suara mesin lebih berisik dibandingkan mesin bensin. Yang kedua yaitu injektor pada mesin diesel mudah bermasalah jika terkena partikel-partikel lain. Contohnya yaitu adalah air. Tiga yaitu akselerasi pada mesin diesel lebih lambat daripada mesin bensin. Yang keempat yaitu menghasilkan polusi udara dari mesin diesel lebih tinggi daripada mesin bensin. Dan yang terakhir yaitu memiliki harga yang lebih mahal ketimbang mesin bensin dengan tipe atau model yang sama. Selanjutnya itu di sini ada ciri-ciri mesin diesel yang masih baik dan terawat. Nah, yang pertama itu ada kondisi mesin masih bersih dan terjaga. Yang kedua yaitu volume oli dari mesin diesel tersebut masih normal. Tiga, tidak terdapat kebocoran di sambungan kepala silinder. Empat, tidak terdapat kerak atau kebocoran di sel injektor. Yang kelima, pada intake manifold tidak ada cairan atau kering. 6 yaitu volume pada air radiator dalam keadaan normal. Dan yang ketujuh yaitu tegangan pada baterai masih normal yaitu sebesar 12 volt. Baiklah, selanjutnya yaitu ada 4 langkah diesel. Nah, mesin diesel itu memiliki 4 langkah kerja, yaitu yang pertama yaitu ada langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, ketiga langkah kerja atau usaha, dan yang terakhir itu langkah buang. Dan seperti ini gambarnya, yang dimana ini langkah hisap, yang ini langkah kompresi, ini langkah kerja atau usaha, dan yang ini adalah langkah buang. Yang pertama itu ada langkah hisap. Langkah hisap, pada langkah ini udara akan melewati filter udara, kemudian masuk ke dalam ruang bakar melalui katup masuk. Dan contoh di gambar seperti ini, masuk ke dalam ruang bakar melalui katup hisap atau katup masuk dan melewati filter udara. Nah, peran filter udara itu yaitu untuk mencegah agar debu atau kotoran tidak masuk ke dalam ruang bakar. Nah, yang kedua yaitu ada langkah kompresi. Nah, langkah kompresi itu tuh setelah udara dihisap ke dalam ruang bakar, katup masuk dan katup buang akan tertutup dan piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada saat piston mencapai titik mati atas, udara akan terkompresi sehingga temperaturnya naik. Lalu, fuel injektor akan menyemprotkan bahan bakar. Bahan bakar tersebut lalu menguap sehingga mengakibatkan ledakan. Bela yang ketiga yaitu langkah usaha. Langkah usaha yaitu setelah udara dan bahan bakar dimampatkan dan terjadi ledakan, piston akan terdorong dari titik mati bawah ke titik mati atas. Dan pada proses inilah yang disebut dengan langkah usaha. Dan pada proses ini juga yang digunakan untuk menggerakkan mesin mobil. Dan langkahnya seperti gambar di samping, seperti ini. Baiklah, selanjutnya itu adalah langkah buang. Nah, langkah buang, pada langkah ini, asap hasil dari proses pembakaran akan dikeluarkan melalui katup buang atau knalpot. Katup buang akan terbuka dan piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, sehingga mendorong asap keluar melalui katup buang. Dan di samping seperti gambarnya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada peran mesin diesel di bidang pertanian. Nah, mesin diesel di bidang pertanian dapat bekerja optimal seperti untuk pompa air pada irigasi sawah, untuk memanen padi, dan untuk kegiatan lainnya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, mesin diesel ini juga dapat menghasilkan tenaga yang stabil. Baiklah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari PPT saya kali ini yaitu terdiri dari dua.
Yang pertama, motor bakar diesel adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Dan yang kedua yaitu, perbedaan utama motor bakar diesel dengan motor bakar lainnya adalah pada metode pembakaran bahan bakarnya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Aulia Rahman dengan NPM 2314071007. Saya dari kelas TEP A Angkatan 23. Yang saya hormati Bapak Dosen Dr. Mareli Talaum Banua, STP MSc, selaku dosen dari mata kuliah MBTP. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian mesin diesel. Nah, mesin pemacu kompresi atau yang biasa dikenal mesin diesel adalah salah satu mesin dengan jenis pembakaran dalam. Nah, mengapa disebut mesin pembakaran dalam? Karena tenaganya itu berasal dari dalam pembakaran di dalam ruang bakar. Jadi pembakarannya itu terjadi di dalam ruang bakar. Selanjutnya, di mana dalam proses pembakaran tidak menggunakan busi, melainkan dengan panas kompresi yang terjadi di dalam ruang bakar. Em, jadi, pada mesin diesel ini berbeda dengan mesin bensin yang dalam penyalaannya itu membutuhkan busi sebagai pemantik dalam proses pembakaran. Nah, kalau mesin diesel ini hanya membutuhkan panas kompresi untuk menjadi energi selanjutnya. Dan mesin diesel memiliki predikat efisiensi termal terbaik, baik dalam pembakaran luar atau pembakaran dalam lainnya. Mesin diesel mempunyai dua versi, yaitu mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Jadi, kenapa mesin diesel ini memiliki predikat efisiensi termal terbaik? Karena mesin diesel ini mempunyai rasio kompresi yang sangat tinggi. Nah, dalam pembakaran juga terdapat dua versi. Dua versi yang pertama itu versi 2 tak, yaitu melalui dua langkah. Yaitu langkah pertama adalah hisap dan kompres, dan langkah yang kedua adalah langkah usaha dan buang. Nah, kalau yang 4 tak itu mempunyai 4 langkah. Mulai dari langkah pertama yaitu hisap, langkah kedua kompresi, langkah ketiga usaha, dan yang terakhir itu langkah buang. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen mesin diesel. Nah, sebenarnya terdapat banyak komponen mesin diesel, tapi di sini saya akan menjelaskan hanya 6 saja. Baiklah, yang pertama di sini ada piston. Nah, piston ini merupakan komponen yang sangat penting karena berfungsi untuk memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Nah, piston ini bekerjanya itu naik turun untuk mengubah energi mekanik dari bensin menjadi energi termal yang dibutuhkan. Lalu yang kedua di sini ada roda gila. Nah, roda gila ini terbuatnya dari baja dan untuk bobotnya itu bisa disesuaikan. Nah, jadi fungsi dari roda gila ini tuh untuk menjaga stabilitas perputaran pada mesin. Jadi, jika mesin mulai bekerja dan berputar, maka stabilitasnya akan dijaga oleh roda gila. Yang ketiga di sini ada fuel tank. Dari nama dan gambarnya, yaitu tempat penyimpanan bahan bakar atau tempat penampungan bahan bakar. Dan yang keempat di sini ada poros engkol. Nah, eh, poros engkol ini merupakan komponen yang cukup vital karena poros engkol ini merupakan poros utama dari bergeraknya piston. Jadi kan piston naik turun naik turun. Nah, untuk bergerak itu tuh dia butuh poros engkol di bawahnya. Nah, untuk menggerakkannya itu kalau nggak ada poros engkol, maka piston ini tidak bisa bergerak. Kemudian yang kelima di sini ada blok silinder. Nah, blok silinder itu tuh sama seperti yang ada dari piston ini. Tetapi kalau digambar piston ini seolah-olah dibelah dua aja biar ketahuan blok silindernya.
Jadi, blok silinder ini merupakan tempat dudukan dari piston atau lubang-lubang yang ada di blok silinder. Ini disesuaikan oleh ukuran pistonnya masing-masing. Lalu yang terakhir di sini ada bos pump. Nah, bos pump ini merupakan komponen yang cukup identik dengan mesin diesel karena berfungsi sebagai penekan bahan bakar ke injektor dan kemudian dari injektor akan dikabutkan atau disemprotkan ke dalam ruang bakar. Baiklah, selanjutnya di sini ada tiga sensor yang ada di mesin diesel, tepatnya di penyalurannya. Yang pertama di sini ada sensor mass air flow, yang kedua di sini ada sensor intake air temperatur, yang ketiga di sini ada throttle position. Nah, yang pertama ada sensor mass air flow. Nah, ini adalah sensor yang mengukur banyaknya udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Kalau yang kedua yaitu di sini ada intake air temperatur, yaitu berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi, kalau udara masuk ke dalam ruang bakar itu akan dideteksi oleh sensor sensor mass air flow. Nah, dan untuk suhunya dia akan dideteksi oleh intake air temperatur. Kemudian yang terakhir ada throttle position. Nah, jadi throttle position ini mendeteksi bukaan turtle dari valvenya. Jadi, ketika turtle valve terbuka, yang mendeteksi adalah throttle position ini. Oke, selanjutnya baiklah, selanjutnya di sini terdapat gambar dan komponen-komponen pada mesin diesel. Nah, mesin diesel sendiri memiliki cara kerja yaitu pada sistem bahan bakar, mesin diesel pit pump mengisap bahan bakar dari tangki bahan bakar. Bahan bakar disaring oleh pool filter dan kandungan air yang terdapat pada bahan bakar dipisahkan oleh water scintimeter sebelum dialirkan ke pompa injeksi bahan bakar. Nah, dari pompa injeksi, selanjutnya melalui pipa injeksi bahan bakar, dialirkan ke injektor untuk diinjeksikan ke ruang bakar. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian injeksi. Nah, injeksi sendiri merupakan sebuah teknologi yang digunakan pada mesin pembakaran dalam atau disebut juga dengan diesel. Nah, fungsinya itu untuk memasukkan bahan bakar ke ruang bakar dengan cara diinjeksikan dengan tekanan sistem injeksi. Nah, bahan bakarnya itu dapat berupa mekanikal, elektronik, atau campuran dari keduanya. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari injeksi. Salah satu fungsinya yaitu untuk menyaring bahan bakar. Selain itu yang kedua yaitu untuk menyimpan bahan bakar. Yang ketiga yaitu untuk memompa atau menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang keempat yaitu ada mengabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Dan yang terakhir yaitu untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyemprotan pada motor diesel. Nah, ada dua cara penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar diesel, yaitu yang pertama di sini ada injeksi secara langsung dan yang kedua yaitu injeksi tidak langsung. Nah, yang pertama yaitu injeksi langsung, yaitu di mana injection nozzle menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar utama pada akhir langkah kompresi. Sedangkan pada injeksi secara tidak langsung, yaitu di mana bahan bakar disemprotkan oleh injection nozzle ke kamar depan udara yang dikompresikan oleh torak, memasuki kamar pusat dan membantu aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan pada injeksi sendiri. Nah, ada dua tipe pompa injeksi pada sistem bahan bakar diesel, yaitu pompa injeksi distributor dan injeksi inline. Baiklah, selanjutnya di sini ada dua gambar. Yang pertama di sini ada gambar pompa injeksi inline, yaitu
dengan sistem pompa injeksi di mana satu plunger menyuplai satu silinder. Jadi banyaknya plunger di pompa injeksi inline tergantung dari jumlah silinder di mesin. Prinsip kerja dari pompa injeksi inline ini yaitu di mana plunger ke arah suplai bahan bakar, di situ gerakannya akan diatur oleh poros cam. Nah, poros cam diputar oleh poros crank motor dengan kecepatan separuhnya. Gerakan arah balik dari plunger diatur oleh coil pegas. Jadi, langkah tekan adalah tetap. Di sini juga terdapat kekurangan dan kelebihan dari pompa injeksi inline. Nah, untuk kelebihannya yaitu konstruksinya sederhana karena tiap plunger melayani satu silinder. Waktu penginjeksiannya ditentukan oleh camshaft. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu ada memakan banyak tempat karena ukurannya yang relatif besar. Dan yang kedua di sini ada pompa injeksi tipe distributor. Nah, di mana pada sistem ini yaitu injeksi bahan bakar dengan pompa injeksi distributor, penginjeksiannya hanya memiliki satu buah elemen pompa. Dengan demikian, satu elemen pompa ini akan melayani 4 buah silinder mesin melalui saluran distribusi pada pompa ini. Nah, pada pompa ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu untuk kelebihannya yaitu pembagian bahan bakar ke semua silinder rata karena menggunakan satu plunger. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu salah satunya ada jika plunger rusak, maka engine tidak akan bisa hidup lagi karena hanya memiliki satu plunger. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang saringan bahan bakar dan water sedimenter. Nah, jadi pada pompa injeksi inline dan distributor terdapat saringan bahan bakar dan water sedimenter. Jadi, saringan bahan bakar untuk pompa injeksi tipe distributor kebanyakan digabung dengan priming foam dan water sedimenter. Sedangkan pada injeksi tipe inline menggunakan filter dengan elemen terbuat dari kertas. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menjaga dan merawat sistem penyaluran bahan bakar pada mesin. Yang pertama, di sini ada gunakan bahan bakar yang berkualitas. Jadi, kita ini harus bisa memilih bahan bakar yang berkualitas untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyumbatan pada sistem bahan bakar. Selanjutnya yang kedua yaitu ada rutin membersihkan filter bahan bakar. Nah, jadi kita harus rutin membersihkan filter karena agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh kotoran. Yang ketiga yaitu ada lakukan perawatan berkala. Jadi, kita harus rajin merawat mesin diesel atau lakukan perawatan di dalam jangka yang dekat untuk mencegah kerusakan dan menjaga performa mesin diesel itu sendiri. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Aulia Rahman dengan NPM 2314071007. Saya dari kelas TEP A angkatan 23. Yang saya hormati di sini Bapak dosen Dr. Mareli Telaum Banua STP MSc selaku dosen dari mata kuliah MBTP. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan dan sistem pendinginan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem kelistrikan. Nah, sistem kelistrikan adalah sistem yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan mengandung aliran listrik yang digunakan untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengontrol energi agar mesin dapat beroperasi. Selanjutnya di sini yaitu ada fungsi dari kelistrikan. Nah, pada kendaraan, sistem kelistrikan mesin berfungsi untuk
menghidupkan mesin dan mempertahankan agar mesin tetap hidup, seperti menghidupkan mesin dan menghidupkan lampu. Jadi singkatnya, sistem-sistem yang ada di dalam kendaraan yang membutuhkan energi listrik dan fungsinya langsung berhubungan dengan mesin, itu termasuk dalam kategori sistem kelistrikan engine atau mesin. Nah, di sini yaitu ada sistem kelistrikan pada mobil. Instalasi dari berbagai rangkaian pada kendaraan. Nah, kelistrikan mobil itu merupakan bagian yang penting karena pada sistem inilah sumber tenaga penggerak berasal. Penerangan pada mobil pun berasal dari sistem kelistrikan. Dan di sini itu ada komponen kelistrikan pada mobil. Yang pertama di sini ada suplai arus. Nah, suplai arus ini itu komponen yang berperan sebagai sumber arus listrik untuk berbagai komponen mobil lainnya. Yang kedua di sini ada komponen input. Nah, komponen input ini tuh pada sistem kelistrikan mobil tuh berfungsi menyalurkan listrik ke komponen lainnya, baik yang menyala otomatis maupun manual. Nah, yang ketiga di sini ada komponen output. Komponen output ini adalah perangkat yang akan menyala saat sistem kelistrikan mobil dalam kondisi aktif. Yang keempat di sini ada sistem kontrol, yaitu adalah komponen kelistrikan mobil yang mengandalkan rangkaian prosesor komputer untuk menghidupkan dan mematikan kelistrikan mobil. Dan yang kelima di sini ada wiring harness. Nah, wiring harness ini tuh atau rangkaian kabel ini adalah untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke perangkat atau bagian-bagian yang membutuhkan. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada cara kerja sistem kelistrikan mobil. Nah, secara sederhana, cara kerja sistem kelistrikan mobil ini tuh mirip dengan sistem peredaran darah karena tubuh memiliki jantung atau baterai itu yaitu pada mobil, di mana darah atau arus listrik pada mobil akan mengalir di sepanjang kabel atau pembuluh darah bagi manusia. Baterai itu akan menyimpan listrik yang dihasilkan oleh alternator mobil, kemudian mendistribusikannya ke bagian-bagian mobil yang membutuhkan. Nah, arus listrik tersebut mengalir keluar dari baterai dalam satu arah melalui terminal positif dan kembali lagi ke baterai melalui terminal negatifnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada sistem kelistrikan pada motor. Sistem kelistrikan pada motor yaitu adalah sistem yang mengendalikan sumber daya listrik dari baterai atau yang biasa disebut dengan aki untuk menggerakkan berbagai komponen pada sepeda motor. Nah, di sini ada komponen kelistrikan pada motor yaitu terdiri dari 5. Yang pertama di sini ada kiprok. Nah, kiprok ini tuh berfungsi menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Yang kedua di sini ada spool atau generator. Spool adalah komponen sistem kelistrikan sepeda motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor, termasuk mengisi daya aki. Yang ketiga di sini ada kabel bodi. Nah, kabel bodi ini tuh berfungsi sebagai penyalur listrik ke seluruh komponen lainnya. Yang keempat di sini ada skring. Skring itu tuh berfungsi memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tak stabil, sehingga kerusakan tidak menyebar. Nah, yang kelima di sini ada baterai. Nah, baterai ini tuh berfungsi sebagai penyimpan daya listrik yang kemudian disalurkan terhadap komponen lainnya melalui kabel bodi. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja sistem kelistrikan motor, yaitu pada motor sumber memperoleh listriknya itu dari dua sumber. Yang pertama itu ada baterai dan yang kedua ada alternator. Nah, yang pertama ini baterai itu sebagai menyimpan muatan, mempertahankan voltase tertentu, dan menjaga sistem kelistrikan tetap bekerja saat mesin dimatikan dan tidak ada listrik baru yang dihasilkan.
Dan yang kedua di sisi lain itu ada alternator, yaitu menghasilkan listrik saat mesin dinyalakan. Alternator juga itu bertugas menyediakan listrik ke berbagai perangkat listrik dan juga mengisi daya baterai saat sedang berjalan. Baiklah, jika tadi sudah menjelaskan tentang sistem kelistrikan, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan. Dan pengertiannya yaitu sistem pendinginan adalah suatu rangkaian untuk mengatasi terjadinya overheating atau panas yang berlebihan pada mesin agar mesin bisa bekerja secara stabil. Selanjutnya di sini ada fungsi dari sistem pendinginan. Yang pertama di sini ada menyerap panas dari proses pembakaran pada engine. Yang kedua di sini ada menjaga suhu engine agar tetap stabil di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Yang ketiga di sini mempercepat engine untuk mencapai temperatur kerja. Nah, jadi, ketika mesin itu dihidupkan itu akan menghasilkan panas. Nah, panas itu sekitar 30% dari total semua panas di dalam sistem pembakaran yang dihasilkan. Nah, itu tuh akan diserap oleh sistem pendingin. Jadi, sistem pendingin juga tuh berfungsi untuk mengatur agar suhu tetap konsisten antara 80 sampai 90 derajat Celcius, agar mesin itu tuh tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Nah, jika mesin itu tuh terlalu dingin, biasanya efeknya pada mesin atau engine itu tidak bisa bekerja dengan maksimal dan biasanya sering kita namakan berebet. Nah, jika dia terlalu panas, juga dia maka akan menyebabkan overheat yang dapat melelehkan komponen-komponen mesin atau engine dan biasanya juga dapat membuat mesin tidak mengeluarkan tenaganya secara maksimal. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem pendinginan. Nah, secara umum, sistem pendinginan itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pendinginan udara dan sistem pendinginan air atau yang sering kita sebut dengan sistem pendinginan radiator. Nah, yang pertama di sini, pada sistem pendinginan udara kita sudah tentu saja sering melihatnya, yaitu suatu sistem pendinginan dengan media udara untuk mendinginkan mesin. Contohnya pada sepeda motor atau mobil-mobil zaman dahulu, di mana mesin-mesin pada mobil sering terlihat sirip-sirip seperti pada gambar di sini. Dia mengandalkan luas permukaan, di mana dengan luas permukaan yang semakin luas pada engine, dia akan lebih mudah melepaskan panas hingga lebih mudah dingin. Di mana sistem pendinginan udara ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama dia lebih simpel, tidak rumit atau memerlukan banyak komponen, dan yang kedua itu perawatan juga mudah. Tetapi sistem pendinginan udara ini juga memiliki banyak kekurangan, yaitu yaitu pendinginan yang dilakukan itu tidak merata, sehingga sistem pendinginan udara ini tuh sekarang sudah banyak ditinggalkan dan berganti menggunakan sistem pendinginan air atau radiator. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan air atau radiator, yaitu di mana dia pada sistem pendinginan air ini tuh dia dianggap bekerja lebih maksimal dalam mendinginkan engine atau mesin, karena dia itu tetap memiliki sistem pendinginan dari udara, yaitu karena mesin itu pasti terkena udara, tetapi dia juga memiliki sistem pendinginan air yang berada di dalam engine atau mesin itu sendiri. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan pada mobil. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini adalah sistem pendinginan air atau sering juga kita sebut sistem pendinginan radiator. Di mana sekarang pada kebanyakan mobil-mobil atau kendaraan itu dia sudah menggunakan sistem pendinginan air dan radiator karena dianggap lebih maksimal. Nah, sistem pendinginan pada mobil ini juga dapat kita lihat pada permukaan depan mobil. Jika kita buka bagasinya, pasti kita sudah sering melihat ini. Jika kita melihatnya dengan cermat. Nah, sebelum itu, kita di sini akan membahas komponen-komponen pada sistem pendinginan mobil yang terdapat pada mobil. Yaitu di sini terdapat radiator, ada pan radiator, ada bel, ada water jacket, ada selang radiator, ada termostat, dan ada water pump.
Nah, sebenarnya terdapat banyak sekali komponennya, tetapi di sini saya akan membahas komponen-komponen utamanya saja. Nah, yang pertama di sini ada radiator. Nah, radiator ini adalah komponen berbentuk lempengan besi yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin. Nah, prinsip kerja dari radiator ini adalah memindahkan suhu dari air ke udara dengan cara melewatkan air dari bagian atas sini. Kemudian dialirkan ke bawah sini. Di sini ada pipa berwarna putih berbentuk lempengan dan ada sirip-sirip yang nantinya air yang disalurkan dari radiator bagian atas yaitu tank karena efek gravitasi air ini akan mengalir ke bawah. Nah, di bagian tengah sini dia akan terjadi proses pendinginan. Jadi, air yang di atas ini tuh jika dia sudah berada di bagian bawah, ini dia akan sudah berada pada keadaan dingin. Nah, air yang dingin ini nanti kemudian akan dialirkan atau dimasukkan ke dalam mesin atau engine. Selanjutnya di sini ada selang radiator, yaitu berfungsi sebagai mengalirkan air dari mesin menuju ke radiator dan kemudian kembali lagi ke mesin selang radiator ini. Biasanya terbuat dari karet yang sangat kuat dan berfungsi sebagai penyalur air yang panas dari engine ini akan dialirkan ke dalam radiator untuk didinginkan. Kemudian air yang sudah didinginkan di radiator ini akan dikembalikan lagi ke dalam mesin atau engine. Nah, selanjutnya di sini ada pan radiator. Nah, pan radiator ini tuh berfungsi untuk mendinginkan radiator. Prinsip kerjanya em, yaitu mengalirkan udara dari luar melalui sirip-sirip di radiator. Sehingga sirip-sirip ini yang berbentuk selang-selang pipi untuk melewatkan air dari tank radiator itu dalam kondisi panas karena dialirkan dari mesin. Nantinya ketika dia turun ke lower tank akan dalam keadaan dingin karena didinginkan oleh udara juga menggunakan pan radiator ini. Nah, pan radiator ini terdapat dua tipe, yaitu yang pertama tipe konvensional dan yang kedua tipe elektrik. Di mana yang tipe konvensional ini dia akan berputar karena kecepatan mesin, sedangkan tipe elektrik ini dia akan otomatis berputar ketika mesin dirasa sudah panas. Karena yang tipe elektrik dia di dalamnya terdapat sensor. Kemudian di sini ada termostat. Sebenarnya sebenarnya termostat ini tuh seperti terdapat sensor di dalamnya yang berbentuk seperti katup gitu, yang berfungsi untuk membuka atau menutup untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerja. Nah, cara kerja dari termostat ini adalah dengan menutup selang inlet, yaitu selang radiator bagian atas ini dengan cara ditutup di bagian sini sehingga aliran air yang panas di sini tidak akan bisa mengalir ke dalam radiator. Nah, jika tidak ada air yang didinginkan di radiator, maka proses pemanasan mesin akan menjadi lebih cepat untuk mencapai suhu kerjanya. Nah, termostat ini dia akan bekerja pada suhu sekitaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya di sini ada water pump. Nah, water pump atau pompa air ini tuh berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin agar bisa berpindah pompa air pada bisa berpindah pada pompa air. Pada umumnya terletak di dalam wat- water jacket. Nah, maksudnya tadi pada umumnya terletak di dalam water jacket. Kemudian ketika termostat menutup pompa, air atau water pump akan menimbulkan aliran air di dalam water jacket yang dapat membantu meratakan panas yang terdapat pada mesin atau engine.
Kemudian di sini ada water jacket atau selubung air yang berfungsi untuk menyerap panas secara merata pada mesin atau engine. Jadi, di dalam blok silinder dia terdapat di dalam blok silinder. Oh, ya, maksudnya tadi maaf. Jadi, ini kan di dalam blok silinder. Nah, dia ini terdapat di dalam blok silinder. Jadi, kita pernah membuka blok silinder antara blok silinder dengan kepala silinder itu kan terdapat lubang-lubang. Nah, lubang-lubang itulah yang dinamakan dengan water jacket, di mana di dalam lubang-lubang tersebut terdapat air yang dapat membantu untuk mendinginkan panas yang terdapat pada engine. Baiklah, pokok bahasan saya selanjutnya adalah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan pada sepeda motor. Nah, terdapat tiga tipe sistem pendinginan pada sepeda motor. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan udara bebas. Nah, sistem pendinginan udara bebas pada mesin motor biasanya memiliki ciri-ciri yaitu mesin yang menggunakan pendingin udara bebas ini pada bagian head cylinder dan bagian silinder bodinya biasanya dilengkapi dengan sirip yang cukup jelas dan cukup besar sehingga nantinya ketika kendaraan ini digunakan udara bebas akan masuk dan meredam panas yang ada di bagian head cylinder dan silinder body. Baiklah, yang kedua di sini ada sistem pendinginan udara tekan atau sistem pendinginan udara paksa. Nah, ciri-cirinya itu biasanya motor ini akan dilengkapi dengan kipas di sisi sebelah magnet atau sisi sebelah kanan atau kirinya, yang mana udaranya akan dibantu oleh kipas untuk diteruskan ke bagian silinder body atau ke bagian head cylinder untuk diturunkan suhunya. Jadi, ini lebih kepada diarahkan begitu sehingga udara ini nih yang mana suhunya lebih rendah akan dibuat melewati bagian mesin yang panas. Lalu, panas yang terdapat di mesin itu akan dilepaskan ataupun dibuang melewati jalur yang sudah disiapkan. Nah, sistem pendinginan udara tekan atau paksa ini tentunya sekarang sudah sering kita lihat pada motor-motor tren terkini, yang seperti motor aerox dan lain-lain, yaitu pada bagian biasanya bawah samping kanan kanan atau kirinya mesin itu kan terdapat kipas. Nah, kipas itulah yang dinamakan sistem pendinginan udara tekan atau paksa. Baiklah, yang terakhir atau yang ketiga adalah sistem pendinginan cairan atau juga disebut dengan sistem pendinginan menggunakan radiator. Jadi, pada setiap motor, terutama motor-motor saat ini, sudah banyak menggunakan sistem pendinginan cairan atau radiator, di mana kita juga memiliki sepeda motor. Jadi, kita pasti akan tahu bahwa kita akan mengganti air radiator setiap beberapa bulan sekali. Nah, itu tuh berfungsi untuk menjaga agar sistem pendinginan yang terdapat pada sepeda motor kita tetap bekerja dengan maksimal. Biasanya, ciri-ciri pada sistem pendinginan ini adalah kita akan bisa melihat di bagian depan mesin itu terdapat radiatornya. Kemudian juga pasti dilengkapi dengan tabung cadangan atau tabung reservoir dan juga pompa untuk memompa cairan pendingin tersebut. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas sistem pendinginan cairan yang terdapat pada sepeda motor untuk mengetahui seperti apa sih jalur ataupun sirkulasi daripada sistem pendinginan yang menggunakan cairan ini. Di sini kita bisa lihat gambar ini, kita fokus ke gambar ini. Jadi mulainya tuh pergerakan ataupun sirkulasi daripada cairan ini kita bisa memulainya dari awal ini. Dari awal itu yaitu pada water pump yang terdapat pada mesin. Pada mesin bekerja, maka water pump juga akan ikut berputar. Nah, cairan dari radiator akan mendorong ke bagian dalam mesin melewati jalur-jalur yang terdapat di dalam mesin yaitu water jacket. Nah, karena suhu mesin ini belum mencapai suhu kerja yang ideal yaitu sekitar kurang lebih 80-90 derajat Celcius,
maka termostat masih akan dalam keadaan tertutup, sehingga cairan ini menjadi tertahan di sekitar water jacketnya. Dan suhu mesin pun akan menjadi cepat naik menuju suhu kerja yang ideal. Pada tahapan ini, cairan radiator belum bisa dikatakan melakukan sirkulasi yang sempurna. Nah, untuk tambahan informasinya karena cairan ini tuh belum bisa mengalir dengan sempurna, tentunya ada kekhawatiran akan beban putaran water pump. Nah, jadi di bagian atas dari water pump ini terdapat sebuah jalur khusus yang ukurannya kecil. Yang kita sebut ini adalah jalur bypass. Nah, jalur ini akan mengalirkan cairan ke dalam water pump itu akan naik menuju ke bagian atas daripada radiator, melewati selang yang kecil ini. Jadi, tujuannya itu hanyalah untuk membantu mengurangi tekanan yang terjadi di bagian pompa. Karena cairan yang ada di dalam water jaket itu tidak bisa mengalir melewati termostat untuk naik ke atas daripada radiatornya. Hal ini pada mesin meningkatkan lebih dari 80 derajat Celcius. Termostat akan mulai membuka katup. Jadi, cairan yang tertampung di dalam dalam water jacket ini akan bergerak melewati termostat, kemudian menuju bagian atas dari radiator yang suhu cairan yang panas ini akan dialirkan ke lempengan-lempengan yang terdapat pada radiator itu. Kemudian dibantu dengan udara dari depan dengan sirip-sirip, dan lempengan radiator ini akan diturunkan suhu dan tentu saja akan mempengaruhi suhu cairan yang terdapat di dalam bagian radiatornya. Nah, sehingga awalnya cairan yang tadi itu panas akan turun jadi levelnya hangat, lalu akan masuk ke dalam water pump untuk dialirkan ke water jacket sehingga dapat menstabilkan suhu mesin dan tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Pada kondisi ini, kita bisa mengkategorikan sirkulasi cairan radiator ini sudah terjadi dengan sempurna. Karena jalur utama terbuka, maka otomatis jalur bypass yang terdapat di bagian atas pompa ini akan menjadi tidak efektif lagi bekerjanya. Jadi, cairan yang terdapat di dalam pompa itu otomatis akan maksimal didorong ke bagian mesin, yaitu masuk ke bagian water jacket, lalu diteruskan menuju termostat untuk kembali ke bagian atas dari radiatornya. Kondisi berikutnya, apabila suhu mesin tidak terlalu tinggi, ya maka dia akan menggunakan cairan tersebut untuk mendinginkannya. Kondisi berikutnya, apabila suhu mesin berada di kisaran 95 derajat Celcius, di bagian jalur radiator ini akan mulai timbul tekanan yang berlebih. Nah, jadi kalau tekanannya tidak terlalu tinggi, cairan ini akan mulai berusaha untuk menekan begitu. Nah, pada saat itu, tutup radiator yang memiliki desain khusus akan membuka katup tekanan, sehingga cairan yang ada di dalam radiator ini akan terdorong keluar menuju ke tabung atau tabung cadangannya. Pada saat yang sama, termosensor akan mendeteksi kondisi panas yang tinggi. Ini lalu memicu untuk menghidupkan kipas radiatornya, sehingga kipas akan menyala dan membantu mempercepat pendinginan. Pada cairan sedang mengalir di radiator, kemudian ketika suhu mesin turun kembali menjadi suhu yang ideal, maka tekanan jaluran pada cairan akan berkurang dan sebaliknya muncul gaya hisapan atau kevakuman karena kurangnya cairan yang terdorong keluar. Nah, pada kondisi ini sekali lagi tutup radiator melakukan tugasnya dengan membuka katup kevakuman sehingga cairan dari tabung reservoir atau tabung cadangan akan terhisap masuk ke dalam radiator itu.
dan bersirkulasi dengan cairan lainnya. Mungkin cukup sampai di sini aja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Aulia Rahman dengan NPM 2314071007. Saya dari kelas TEP angkatan 23. Yang saya hormati di sini Bapak dosen Dr. Mareli Telaum Banua STP MSc selaku dosen dari mata kuliah MBTP. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi dan sistem pelumasan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi. Di sini ada pengertiannya. Sistem transmisi adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan atau putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah, tetapi lebih bertenaga atau sebaliknya. Selanjutnya di sini ada fungsi transmisi. Ada beberapa macam fungsi dari transmisi. Yang pertama yaitu untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller. Yang fungsi kedua adalah menciptakan momen yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan baik itu dari segi beban dan kondisi jalan. Nah, yang ketiga adalah membuat kendaraan dengan roda 4 atau lebih dapat berjalan mundur. Dan fungsi yang keempat itu adalah memungkinkan kendaraan berada di posisi berhenti meskipun mesin masih menyala. Selanjutnya di sini ada tipe transmisi. Nah, tipe transmisi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama di sini ada transmisi manual, yang kedua di sini ada transmisi otomatis, dan yang ketiga di sini ada transmisi semi otomatis. Nah, yang pertama di sini ada transmisi manual. Nah, transmisi manual itu adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi, serta pemindah gigi yang dioperasikan dengan tangan atau pada mobil atau dengan kaki pada motor. Nah, yang kedua di sini ada transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis adalah transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis. Untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem transmisi otomatis ini, digunakan mekanisme gesek dan tekanan minyak transmisi otomatis. Nah, pada transmisi otomatis, roda gigi planetar itu berfungsi untuk mengubah tingkat kecepatan dan torsi seperti halnya pada roda gigi pada transmisi manual. Nah, yang ketiga di sini ada transmisi semi otomatis. Nah, transmisi semi otomatis itu merupakan transmisi yang perpindahan gigi percepatannya tanpa menginjak atau menekan kopling. Sistem ini menggunakan sensor elektronik, prosesor, dan aktuator untuk memindahkan gigi percepatan atas perintah pengemudi. Baiklah, selanjutnya di sini ada komponen utama pada transmisi manual. Yang pertama di sini ada counter gear, yaitu tuh terdiri dari beberapa gear yang memiliki jumlah gigi yang berbeda sehingga bisa mengubah output kecepatan dan torsi mesin. Counter gear menjadi satu kesatuan dan terletak di dalam transmisi manual. Yang kedua di sini ada konverter torsi. Nah, konverter torsi merupakan kopling yang dipakai untuk menyambungkan dan memutuskan putaran mesin baik pada transmisi manual dan semi otomatis serta transmisi otomatis. Untuk torku konverter dipakai pada transmisi otomatis dan CVT. Yang ketiga di sini ada transmisi. Nah, dikenal juga dengan persneling atau bahasa mekanik lain adalah gearbox.
Yang keempat di sini ada input sub. Nah, input sub ini tuh meneruskan putaran dari kopling menuju gigi percepatan. Input sub juga terpisahkan dengan output sub dan hanya bisa terhubung oleh synchronizer ring dan counter gear. Yang kelima atau yang terakhir adalah output shaft, yaitu meneruskan putaran dari gigi percepatan menuju final gear melalui perantara proses propeller. Baiklah, selanjutnya di sini ada komponen utama pada transmisi otomatis. Yang pertama di sini ada konverter torsi. Nah, itu bekerja secara hidrolis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari putaran mesin. Di dalamnya terdapat pump impeller, turbine runner, dan stator sub. Yang kedua, di sini ada HCU atau Hydraulic Control Unit. Nah, bekerja dengan mengatur saluran fluida untuk mendorong piston dari brake dan clutch serta menjalankan lock-up clutch. Nah, yang ketiga di sini ada ECU ATS atau Electronic Control Unit Automatic Transmission. Nah, yaitu mengelola data yang disampaikan oleh sensor-sensor serta mengatur setiap aktuator agar bekerja dengan tepat. Di dalamnya terdapat solenoid bertugas menutup dan membuka saluran fluida. Nah, yang keempat, di sini ada sensor-sensor. Nah, sensor-sensor ini tuh terdiri dari sensor putaran input, sensor sensor putaran output, sensor suhu fluida, sensor RPM, dan sensor throttle. Nah, selanjutnya di sini ada planetary gear unit. Nah, pada CPT planetary gear unit dipasangkan agar memungkinkan kendaraan bisa berjalan mundur. Namun, pada automatic transmission atau AT, planetary gear unit tidak hanya berguna untuk agar kendaraan bisa berjalan mundur, namun juga untuk mengubah rasio gigi agar bisa didapatkan torsi dan kecepatan kendaraan yang sesuai. Selanjutnya, atau yang terakhir yaitu ada primary dan secondary pulley. Nah, pada CPT pulley berfungsi layaknya planetary gear unit pada AT, yaitu mengubah rasio gigi agar bisa didapatkan kecepatan dan torsi yang sesuai. Namun, untuk mundur pada transmisi CPT tetap dibutuhkan planetary gear unit. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pelumasan. Adapun pengertian pelumasan adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melumasi setiap bagian yang bergerak dalam mesin dengan menggunakan minyak pelumas. Nah, tujuan utama dari sistem pelumasan ini adalah untuk mengurangi gesekan yang terjadi di antara komponen-komponen mesin. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem pelumasan mesin. Yang pertama di sini ada sistem pengairan atau percikan. Nah, struktur sistem pengairan sangat sederhana karena oli mesin didistribusikan ke seluruh komponen mesin melalui gerakan poros engkol. Tentunya ada komponen mirip sendok yang menyemprotkan oli ke seluruh mesin. Nah, sistem ini tuh memiliki sendok penyemprot di ujung bawah batang piston. Oleh karena itu, saat mesin berputar, oli di dalam penangas oli menyebar ke dinding silinder dan bantalan. Jenis ini memiliki struktur yang sangat sederhana, tetapi sulit untuk melumasi bagian dengan celah yang sempit. Nah, sistem pelumasan percikan yang menggunakan pergerakan bagian yang bergerak untuk menyemprotkan minyak pelumas ke bagian yang membutuhkan pelumasan. Nah, yang kedua di sini ada sistem pompa. Nah, pada sistem ini tuh tekanan langsung dari pompa oli melumasi bantalan poros engkol, poros penghubung, dan poros lengan ayun. Sedangkan untuk pelumasan dinding silinder dan roda gigi, waktunya dilakukan oleh oli yang disuntikan dari nozzle. Tetesan oli yang melewati rocker arm dan kembali ke oil pan digunakan untuk melumasi mekanisme valve.
Nah, sistem tekanan bekerja dengan cara memompa minyak pelumas yang dihisap dari bak mesin melalui saringan oleh pompa minyak ke bagian yang telah dilumasi yang sebelumnya disaring oleh filter oli. Dan minyak pelumas yang telah dilumasi dikembalikan ke bagian semula itu, dikembalikan ke bak mesin. Yang ketiga di sini ada sistem kombinasi. Nah, kalau sistem ini tuh menggabungkan kedua sistem di atas. Hal yang sistem pengairan atau percikan dan sistem pompa. Hal ini diperlukan karena masing-masing sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kombinasi ini diharapkan dapat memberikan sistem pelumasan yang lebih lengkap dan mengurangi dampak negatif pada mesin pada kecepatan tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja sistem pelumasan. Nah, cara kerja sistem pelumasan yaitu sistem pelumasan akan aktif saat mesin dihidupkan. Pompa pelumas akan menarik pelumas dari wadah oli dan mengalirkannya ke filter oli. Filter oli akan melakukan penyaringan untuk menghilangkan partikel kotoran yang mungkin ada dalam pelumas. Setelah melewati tahapan penyaringan, pelumas akan didistribusikan melalui selang-selang yang terhubung dengan berbagai bagian mesin yang membutuhkan pelumasan, seperti kruk as, poros, dan katup-katup mesin. Baiklah, selanjutnya di sini yaitu akan menjelaskan tentang fungsi sistem pelumasan mesin. Yang pertama di sini ada untuk pelumasan. Nah, oli mesin melumasi permukaan kontak dengan membentuk film yang mencegah kontak langsung antara permukaan logam dan membatasi kehausan. Yang kedua di sini ada untuk pendinginan, yaitu pembakaran menghasilkan panas dan bagian-bagian mesin menjadi panas. Ini menyebabkan suku cadang ini cepat aus dan jika suhunya diturunkan, mesin akan mati. Yang ketiga yaitu untuk segel. Nah, yaitu oli mesin membentuk lapisan antara piston dan silinder untuk mencegah kebocoran udara terkompresi yang akan terjepit di sekitar piston dan masuk ke bak mesin dan menyebabkan hilangnya tenaga. Yang keempat di sini ada untuk pembersih, yaitu kotoran akan mengendap di bagian-bagian mesin sebagai partikel logam akibat gesekan antara logam yang saling bersentuhan. Hal ini meningkatkan gesekan dan menyumbat saluran oli, serta akan membersihkan kotoran untuk mencegah kotoran menumpuk di dalam mesin. Dan yang kelima di sini untuk menyerap tekanan mesin. Nah, yaitu oli mesin menyerap dan mengurangi tekanan dengan bekerja pada bagian yang dilumasi dan mencegah bagian menjadi tajam saat disogok. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama sistem pelumas dalam kendaraan. Yang pertama di sini ada bak oli. Yang bak oli adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan oli. Nah, nantinya oli ini akan digunakan untuk melumasi komponen-komponen mesin. Nah, yang kedua di sini ada pompa oli. Pompa oli bekerja dengan menghisap dan mendistribusikan oli ke berbagai komponen mesin. Nah, kinerja pompa ini tergantung pada putaran mesin, seperti camshaft, crankshaft, atau timing belt. Dan pompa oli akan memberikan oli sesuai kebutuhan mesin. Yang ketiga di sini ada sebagai filter oli. Nah, seperti namanya, filter oli ini berfungsi untuk menyaring kotoran agar oli tetap bersih saat melumasi komponen mesin. Ini dapat memperpanjang umur komponen mesin dan mencegah kehausan. Nah, yang keempat di sini sebagai bukan yang keempat di sini ada penyaring. Nah, penyaring berfungsi untuk memperbaiki kinerja filter oli dengan menyaring kotoran bahkan yang berukuran 1 mm. Nah, dengan begitu oli yang digunakan dalam sistem pelumasan dapat bekerja dengan baik karena tidak ada kotoran yang mengganggu. Dan yang terakhir di sini ada katup tekanan. Nah, katup tekanan bekerja untuk menjaga tekanan pelumas tetap stabil. Nah, komponen ini membantu dalam mengatur aliran oli ke seluruh komponen mesin. Mungkin cukup sampai di sini aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya
ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.